Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, hari ini kembali lagi belajar dengan Ustazah Farah. Anak-anak, kita mulai pembelajarannya dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan belajar tentang IPA atau biasa disebut dengan ilmu pengetahuan alam. Yuk kita masuk ke kelas. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang macam-macam kelainan tulang dan juga otot. Nah, untuk yang pertama yang kita bahas adalah kelainan tulang pada manusia. Yuk kita lihat yang pertama, yaitu kelainan fraktura atau patah tulang. Nah, fraktura ini terbagi menjadi dua anak-anak. Fraktura terbuka dan juga fraktura tertutup. Fraktura terbuka ini patah tulang yang ada di dalam tanpa menyebabkan luka pada kulit ataupun otot. Untuk fraktura terbuka itu patah tulang yang bisa menyebabkan terlukanya atau robeknya kulit atau otot kita. Nah, fraktura ini dapat diakibatkan dengan kecelakaan kendaraan bermotor atau ketika anak-anak jatuh. Kemudian kita bahas untuk yang kedua, yaitu ada osteoporosis. Ada yang tahu osteoporosis? Osteoporosis merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan pada tulang. Maka dari itu, tulang sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Yang ketiga kita bahas yaitu fisura atau retak tulang. Nah, anak-anak, ada yang tahu fisura atau retak tulang ini adalah kelainan yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Sama seperti dengan patah tulang atau fraktura. Yang selanjutnya yaitu ada lordosis. Nah, ada yang tahu lordosis? Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah seperti pada gambar. Jadi kalau anak-anak duduk itu harus dengan posisi yang tegap agar tidak terjadi kelainan lordosis. Nah, kelainan ini tulang akan melengkung. Jadi anak-anak bisa tulangnya itu nanti melengkung seperti gambar ini. Nah, jadi tulangnya itu tidak tegak, tapi melainkan melengkung ke dalam seperti ini. Hal ini menyebabkan posisi kepala tertarik ke belakang. Jadi nanti bentuknya agak condong. Yang depan ini agak condong, jadi yang kepala agak ke belakang. Jadi jalannya seperti ini. Nah, seperti itu kira-kira. Untuk yang kelima, kita bahas yaitu ada kelainan skoliosis. Nah, ada yang tahu kelainan skoliosis ini? Yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah. Jadi sikap duduknya ini melengkung ke arah samping. Jadi kalau anak-anak belajar, jangan belajarnya begini ya, tapi belajarnya dengan duduk yang baik. Karena kalau terbiasa duduknya atau menulis seperti ini, maka tulang pada punggung kita akan terdampak terkena penyakit skoliosis. Nah, skoliosis ini tulangnya akan berbentuk menjadi huruf S. Nah, seperti huruf S.
Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang membungkuk. Jadi anak-anak kalau belajar itu jangan membungkuk atau sambil tiduran. Atau biasanya yang suka belajar kepalanya ditaruh di meja, jangan dilakukan lagi biar kalian tidak terkena kifosis. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kelainan otot pada manusia. Nah, sudah penasaran apa belum? Kita lanjut aja langsung kelainan otot pada manusia. Untuk yang pertama, kelainan otot pada manusia ada hipertrofi. Ada yang tahu hipertrofi itu apa? Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar menjadi kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Misalnya, anak-anak ikut olahraga. Nah, anak-anak push up setiap hari, maka otot pada lengan kita akan terbentuk menjadi lebih kuat. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada kelainan atrofi. Nah, kelainan atrofi ini kebalikan dari hipertrofi. Kalau hipertrofi adalah membesar ototnya, maka atrofi ini ototnya mengecil, menjadi lemah, kemudian fungsi pada ototnya juga menurun. Nah, kenapa sih kok bisa terjadinya atrofi? Nah, atrofi ini disebabkan adanya penyakit polimilitis atau penyakit yang bisa merusak sel saraf pada otot. Nah, untuk mengurangi resiko polimilitis ini, maka dulu ketika kita masih kecil pasti diberikan imunisasi apa? Polio. Nah, imunisasi itu sangat penting untuk menghindari kita dari penyakit polimilitis. Jadi biar tidak terkena kelainan atrofi ini. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk yang ketiga yaitu ada kelainan stiff atau kaku leher. Nah, kelainan kaku pada leher ini disebabkan adanya peradangan otot pada trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerakan. Nah, misalnya anak-anak ketika olahraga belum pemanasan, tiba-tiba langsung dibuat olahraga yang keras seperti apa? Memutar-mutar kepala. Nah, sebelum memutar-mutar kepala, alangkah baiknya kita harus meregangkan otot terlebih dahulu. Mungkin kita bisa menganggukkan kepala pelan, baru boleh memutar-mutar kepala anak-anak. Kita lanjutkan yaitu kelainan yang keempat, yaitu ada kelainan tetanus. Nah, kelainan tetanus ini disebabkan adanya. Sekarang kita lanjut kepada kelainan yang keempat, yaitu ada kelainan tetanus. Nah, ada yang tahu kelainan tetanus ini disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, tetanus ini menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi, anak-anak harus pintar-pintar menjaga keadaan atau diri kita sendiri agar tidak terkena kelainan yang sudah kita sebutkan tadi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas
cara menjaga tulang dan otot. Anak-anak, untuk yang pertama, cara menjaga tulang dan otot, anak-anak harus menghindari makan makanan yang dapat merusak kesehatan kita. Perlu diingat lagi, makan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna sangat penting bagi tubuh kita untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir. Jadi kalau misalnya ada ibu atau bunda kalian itu sedang hamil atau punya adik baru, nah anak-anak ingatkan ibunya, ingatkan bundanya untuk selalu mengkonsumsi sayur-sayur dan juga minum susu. Cara yang kedua yaitu untuk terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan juga skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur. Selain berolahraga, hindari juga kebiasaan sikap duduk dengan salah. Jadi anak-anak harus menggunakan sikap duduk dengan benar dan baik, yaitu duduk dengan tegap agar tulang pada tubuh kita tidak mengalami masalah. Selanjutnya yaitu ada ada gambar emping atau melinjo. Siapa yang tahu? Nah, emping atau melinjo ini itu adalah makanan kesukaan Ustazah. Agar terhindar dari penyakit artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Nah, di sini Ustazah punya contoh. Ustazah, ini itu keripik melinjo atau emping. Itu enak sekali. Tapi jika terlalu banyak memakan ini, maka makanan ini itu dapat memicu meningkatnya asam urat. Jadi, jangan terlalu banyak atau berlebihan memakan makanan keripik, emping atau melinjonya. Selanjutnya yaitu agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan anak-anak untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak sekali mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga. Contohnya, makanan yang berkalsium tinggi yaitu ada yogurt. Anak-anak, tahu nggak yogurt ini terbuat dari apa? Yogurt terbuat dari fermentasi susu sapi. Rasanya itu asam seger. Jadi anak-anak yang mau yang mencoba itu wajib sekali karena dapat menjaga atau menghindarkan kita dari penyakit atau kelainan osteoporosis. Selanjutnya yaitu agar kita terhindar dari rahitis, kita dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan serta berjemur di pagi hari. Nah, siapa di sini yang setiap harinya sudah berjemur? Pasti anak-anak sudah berjemur semuanya, sudah melakukan itu. Selain itu, kita juga harus mengkonsumsi susu, minyak ikan, dan juga telur. Karena telur ini dan susu itu banyak sekali mengandung protein dan baik untuk tubuh kita, menghindari dari penyakit atau kelainan rahitis ini. Selain itu, minyak ikan atau biasa disebut dengan omega 3 juga sangat baik dalam tubuh kita menghindari penyakit rahitis. Anak-anak, bagaimana materi hari ini? Pasti sangat mudah dan menyenangkan, bukan? Nah, alhamdulillah kita sudah belajar tentang kelainan tulang dan otot. Kita
akhiri pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak. Kita baca hamdalah untuk mengakhiri pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.